Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Penjelasan ini saya ambil dari berbagai sumber. Pertama dari materi PDF perkuliahan dan yang kedua dari catatan yang sudah saya buat setelah membaca beberapa buku, yaitu buku Ragam Bahasa Indonesia karya Uti Darmawati, buku Perkembangan Bahasa Indonesia dan Ragamnya karya Gagan Zakaria Sidik, serta buku Kreatif Berbahasa Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari PDF perkuliahan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari catatan yang sudah saya simpulkan dari ketiga buku yang sudah saya baca. Dalam materi PDF dijelaskan tentang ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ragam bahasa ini biasanya digunakan untuk mengomunikasikan hasil kegiatan ilmiah, seperti penelitian, seminar, diskusi ilmiah, maupun publikasi dalam jurnal. Misalnya, ketika kita membaca jurnal ilmiah atau artikel ilmiah, bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa ilmiah. Artikel ilmiah sendiri merupakan tulisan yang berisi hasil kajian atau penelitian yang disusun secara sistematis. Dalam penggunaan ragam bahasa ilmiah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pemilihan kata, struktur kalimat, struktur paragraf, serta penggunaan ejaan dan tanda baca. Ragam bahasa ilmiah juga memiliki beberapa ciri utama. Bahasa yang digunakan harus jelas dan tepat, lugas atau tidak berbelit-belit, serta bersifat formal dan objektif. Selain itu, bahasa ilmiah juga harus ringkas dan padat, serta menggunakan istilah teknis secara konsisten sesuai bidang ilmu yang dibahas. Misalnya, dalam bidang ekonomi terdapat istilah sebagai debitur, kreditur, atau suku bunga. Istilah seperti itu termasuk istilah teknis yang sering digunakan dalam bahasa ilmiah. Dalam bahasa ilmiah juga biasanya menghindari penggunaan kata ganti orang pertama, seperti saya atau kami, agar tulisan lebih objektif dan fokus pada gagasan yang disampaikan. Selain dari materi PDF perkuliahan, saya juga mempelajari ragam bahasa dari beberapa buku. Menurut buku Ragam Bahasa Indonesia karya Uti Darmawati, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan manusia dalam berbagai situasi komunikasi. Jadi, bahasa yang digunakan bisa berbeda tergantung pada situasi, tujuan komunikasi, dan siapa lawan bicara kita. Misalnya, ketika berbicara dengan dosen atau dalam situasi resmi, kita biasanya menggunakan bahasa yang lebih formal. Namun, ketika berbicara dengan teman, bahasa yang digunakan biasanya lebih santai. Ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan media penyampaiannya. Pertama adalah ragam lisan, yaitu bahasa yang digunakan dalam percakapan langsung. Dalam ragam ini biasanya terdapat unsur seperti nada suara, tekanan kata, atau gerakan tubuh yang membantu penyampaian pesan. Lalu yang kedua ada ragam tulis, yaitu bahasa yang digunakan melalui tulisan sehingga penulis dan pembaca tidak bertemu secara langsung. Selain itu, ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan hubungan antara penutur dan lawan bicara. Misalnya ragam bahasa resmi, ragam bahasa tidak resmi, ragam santai, dan ragam humor atau ragam lawak. Lalu dalam buku Perkembangan Bahasa Indonesia dan Ragamnya, Gagan Zakaria Sidik juga menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat dan teknologi mempengaruhi perkembangan bahasa. Misalnya, muncul bahasa gaul atau istilah baru yang sering digunakan di media sosial. Sedangkan dalam buku Kreatif Berbahasa Indonesia, dijelaskan bahwa dalam dunia akademik digunakan ragam bahasa ilmiah, karena ragam bahasa ini dianggap paling tepat untuk menyampaikan gagasan secara jelas, logis, dan sistematis. Jadi, dari penjelasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia sangat beragam dan penggunaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti situasi komunikasi, media yang digunakan, hubungan antar penutur, serta perkembangan masyarakat. Materi dari PDF perkuliahan lebih menekankan pada ragam bahasa ilmiah, sedangkan dari buku yang sudah saya baca dan jelaskan bahwa ragam bahasa juga meliputi ragam lisan, ragam tulis, ragam resmi, santai, hingga ragam regional. Dengan memahami berbagai ragam bahasa tersebut, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara tepat sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.